Bukan mayat. Ya, teman-teman, selamat malam. 2 menit lagi kita mulai ya, biar nanti teman-teman yang lain bisa bergabung lebih dulu. 2 menit lagi, kita kasih kesempatan buat yang belum bergabung. Boleh yang temannya mungkin ada yang ikut Zoom juga di Zoom ini, yang sama-sama peserta boleh diinfokan ya, biar kita segera mulai. Baik, teman-teman yang berbahagia, kita mulai bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan tambah semangat seiring dibukanya eh, seleksi CASN 2023, teman-teman yang baik yang mau melamar CPNS, CPPK, maupun barangkali ada juga yang ikatan dinas ya. Eh,
tentunya butuh persiapan ya. Barangkali mungkin ada kemunduran jadwal kemarin ya, sempat ada di beberapa hari. Kita bisa ambil hikmahnya bahwa kita bisa lebih banyak waktu untuk belajar mendalami apa yang belum kita maksimal di materi itu. Teman-teman, sebelum kita mulai tentu saja seperti biasa kita sama-sama renungkan bersama-sama apa sih gitu motivasi teman-teman ingin menjadi seorang ASN. Nah, pertanyaan itu silakan teman-teman renungkan dalam diri teman-teman karena sesungguhnya akan mempengaruhi seberapa besar usaha teman-teman, upaya teman-teman dalam mencapai titik itu. Ya, jadi kalau niatnya kuat, motivasinya kuat, pasti usahanya kencang. Ya, barangkali ada yang ingin meningkatkan derajat keluarga, meningkatkan sosial ekonomi keluarga, meningkatkan derajat orang tua supaya diterima oleh calon mertua, ada barangkali ya. Artinya kita bulatkan tekadnya dulu dengan niat yang tepat tentu saja sehingga nanti energi yang kita keluarkan positif dan besar, teman-teman. Ya, sekali lagi, bulatkan tekad dan motivasi teman-teman, carilah alasan yang paling kuat, yang kira-kira dengan alasan itu usaha teman-teman dalam mencapai target CASN 2023 itu bakal maksimal. Apapun alasannya, teman-teman pasti punya alasan. Ya, kuatkan alasan itu. Ya, sekali lagi, alasan kuat berarti motivasinya kuat, berarti energinya bakal kuat. Tapi kalau alasannya, iseng-iseng, main-main, kayaknya upayanya juga bakal main-main sih. Jadi, bulatkan tekad. Itu yang pertama. Untuk materi hari ini, teman-teman, tentu saja sesuai dengan jadwal, kita bareng-bareng belajar tes kepribadian. Ya, tes kompetensi kepribadian. TKP ini sesungguhnya banyak menjadi momok di seleksi CSN dari tahun ke tahun. Ya, yang terakhir itu di 2018 tentu saja soal-soal yang ditampilkan itu TKP tapi lebih mirip bahasa Indonesia. Ya, kalau kakak merasakan sendiri karena pernah gagal juga kakak di tes saat itu, yang diuji sesungguhnya harusnya adalah kepribadian, tapi faktanya itu menguji kepekaan bahasa kita tuh. Semakin kita peka sama penggunaan bahasa di opsi A, B, C, D, E, semakin mudah kita menjawab. Artinya benar-benar butuh ketelitian dan kompetensi bahasa yang bagus, teman-teman. Ya, benar-benar antara opsi A, B, dan C itu mirip sekali jawabannya, ya hanya beda satu kata penghubung atau satu kata kunci di masing-masing opsi jawaban. Artinya kejelian teman-teman menentukan sekali nanti hasil dari menjawab soal itu. Meskipun kita tahu memang ada opsi nilai 1 sampai dengan 5, yang terbaik adalah 5, yang terendah adalah 1. Artinya tidak ada opsi salah seperti TWK maupun TIU. Tapi justru itulah seharusnya menjadi nilai lebih kita di TKP ya. Jadi target kita bukan menjawab, memang ada opsi nilai 4, 3, 2 gitu, tapi bukan itu targetnya sebenarnya teman-teman. Kalau kita mau berperang benar-benar, maka carilah peluang yang paling besar untuk kita bisa menangkan perang itu. Bagi kakak, TKP itu momok yang menyulitkan, tapi juga peluang besar. Ya, masalah sekaligus peluang sesungguhnya. Kenapa peluang? Artinya jangan kita targetkan, kalau masih salah nanti dapat 4 kok, dapat 3 kok, dapat 2 kok. Prinsip itu harus buru-buru dihapus, teman-teman. Ya, mungkin dari mentor TWK yang sebelumnya, ya Kak Bastian sudah menginfokan. Tapi pada prinsipnya selalu kakak tanamkan dalam diri kakak, tidak ada opsi nilai 4 di situ. Tidak dapat 5, berarti kakak dapat 0. Jadi harga mati itu dapat 5. Jadi benar-benar jeli. Nah, kemudian kakak juga punya tips, teman-teman. Ada soal yang memang kalau sudah dibaca satu kali itu kita nggak paham gitu ya dengan jawabannya, antara pertanyaan dengan jawaban kita nggak connect-connect nih gitu, atau susah mencari kata kunci di opsi gitu ya. Di pertanyaan kita dapat kata kuncinya, tapi yang mengunci jawaban apakah A, B atau C-nya itu kita nggak nemu tuh misalnya. Nah, ini kan kalau kita push terus di situ kadang nggak dapet, teman-teman ya, nggak dapet jawaban dan akhirnya malah buang waktu banyak banget gitu, yang harusnya bisa 2 soal 3 soal kita kerjain malah terpaku jadi 1 soal saja dan belum tentu juga hasilnya tepat gitu, ada ragu-ragu. Tinggalkan, teman-teman. Bagi kakak bisa kita skip dulu, kita cari soal yang kira-kira kita lebih mampu menjawabnya.
Artinya jangan terpaku di situ satu soal yang menyulitkan itu. Skip dulu deh. Ya, satu kali baca kira-kira bikin pusing, muter-muter bahasanya atau terlalu panjang teksnya gitu ya. Kadang teksnya panjang pun kalau kita bisa ambil kata kuncinya bisa saja sih. Kadang mudah malah gitu ya. Artinya tergantung tingkatan soalnya. Apakah HOTS atau KLOTS. HOTS itu high ya, levelnya paling susah. KLOTS itu low. Yang pernah kakak wawancarai ada teman-teman di 2020 itu ikut apa namanya CPNS. Ya, soalnya unik dari 3 orang yang kakak wawancari, soalnya unik. Orang pertama yang kakak temui mengatakan dari soal seluruhnya di UTWK maupun TKP ini, contohnya di TWK ya, di TWK itu dia bilang 80% soalnya adalah hafalan. Wah, ini kan susah nih, nggak ada soal analisanya, nalarnya gitu ya. Soal nalarnya kurang. Begitupun di TKP pun begitu. Jadi soal yang nalarnya memang banyak, tapi butuh penalaran ekstra, butuh analisa ekstra. Ya, bukan kalau TWK kan kalau menentukan jawaban, mengidentifikasi, membedakan, menyebutkan, gitu ya, menunjukkan itu kan gampang tuh level kognitifnya. Ya, tapi kalau sudah menganalisa itu kan udah high thinking or apa namanya berpikir tingkat tinggi itu. Di TKP mayoritas yang kakak wawancara ya adalah mereka menemukan soal yang analisanya tinggi gitu. Jadi antara opsi A, B, C dan D ini susah sekali dicari perbedaannya gitu. Jadi sudah analisanya berdasarkan penggunaan bahasa. Jadi kakak merasakan kembali waktu itu, oh ini yang diuji bukan kepribadian, melainkan penggunaan bahasa kita, kepekaan bahasa kita. Semakin kita peka terhadap penggunaan bahasa, semakin mudah kita jawab itu pertanyaan, memilih jawabannya. Kemudian orang yang kedua yang kakak coba wawancarai, beliau mengatakan 50% atau 50-50 antara hafalan dan analisa. Ya, kemudian orang yang ketiga bilang, gue aman nih, aku aman nih, dapat nilai, dapat soal yang mayoritas apa namanya penalaran aja gitu, dan penalarannya sederhana banget. Artinya ini random banget teman-temannya, meskipun kisi-kisinya sama, materi yang diuji sama, tapi level kognitif yang ditanyakan di setiap soal CPNS itu saya yakin berbeda sekali gitu, karena random tadi, sifat acak tadi gitu. Jadi selain usaha, ya usaha pasti dong. Berdoanya itu yang nanti menguatkan usaha kita. Artinya ya mudah-mudahan saja dengan usaha yang maksimal, keberuntungan datang ke kita. Dengan hadirnya soal-soal yang lots ya, low gitu, bukan yang hot, yang high gitu. Oke teman-teman, itu singkat saja, sekedar informasi saja. Yang belum kenal dengan kakak, mungkin kakak kenalkan dulu ya. Nama aku adalah Kak Aziz. Yang TWK biasanya sudah kenal nih, yang belajar TWK juga dengan kakak sudah kenal. Singkat saja, ini profil 54321 stop share ya di Pemprov DKI. Oke, lanjut teman-teman, langsung ke materi hari ini karena sesungguhnya Kak Bastian sudah menjelaskan materinya tentang materi dasar dari TKP ini, ya termasuk apa namanya kode etik atau kode perilaku ASN, ya PNS lah ya. Kalau yang bahasa yang lama itu masih PNS, kode etik PNS. Ya. Kode etik memang ada teman-teman di semua secara umum ya. ASN itu kode etiknya sama secara umum lah, bertanggung jawab, jujur sampai dengan 12 poin tuh. Tapi di setiap instansi kakak yakin memiliki kode etiknya juga tuh. Misalnya kakak adalah seorang guru, ada kode etik lagi selain kode etik sebagai ASN atau PNS, maka ada kode etik berikutnya, kode etik di profesinya itu, yaitu guru. Gitu. Jadi memang ya double-double gitulah. Tapi pada prinsipnya kalau di CPNS seleksinya ini kode etik yang teman-teman harus pelajari ya kode etik PNS-nya, itu ya atau ASN-nya. Ada 12 teman-teman. Hari ini TKP teman-teman ya. Karena sudah dijelaskan materinya oleh Kak Bastian, jadi kakak kebagiannya hari ini dikit aja nih materi supaya teman-teman hangat lagi di pikirannya tentang TKP ini. Apa sih yang diuji di dalam TKP ini? Itu mungkin kakak sedikit mengulas. Tapi nanti kakak sudah siapkan beberapa puluh soal yang teman-teman
bisa kerjakan dan kita bahas tentunya. Kenapa sih jawabannya A, kenapa nggak B gitu. Nanti ada pembahasannya tentu saja. Nah, oke, bagi yang masih bingung kok ini TWK ya, gurunya TWK nih, pengajarnya TWK nih, tapi TKP yang diajarin. Oke, TKP itu nggak sesulit teman-teman yang teman-teman pusingkan gitu ya. Apalagi TWK tuh. TWK itu kan mempelajari bangsanya sendiri itu, mempelajari nenek moyangnya sendiri, leluhurnya sendiri. Jadi lebih mudah. TKP itu adalah kalau di TWK itu materi integritas ya. Integritas itu mirip banget dengan TKP. Sampai sekarang tuh kan susah membedakan antara TWK dengan TKP. Di TWK integritasnya ya gitu. Oke, langsung ke materinya. Aku set screen teman-teman. Nah, ke teorinya dulu bahwa berdasarkan kisi-kisi yang beredar ya dari pemerintah ada 6 unsur dalam TKP yang menjadi bahasan atau materi yang diuji di dalam TKP nantinya di seleksi CSN. Yang pertama ada pelayanan publik, mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih CASN itu harus diuji kepribadiannya gitu? Emangnya kalau orang yang sudah diuji kepribadiannya itu pasti kepribadiannya baik? Kan enggak juga ya. Pada prinsipnya kita mencari jawaban TWK itu jawaban ideal teman-teman ya. Bisa jadi aku orangnya nggak jujur nih, tapi kalau sudah berhadapan dengan soal TKP yang memerlukan jawaban kejujuran, ya jawablah jawaban jujur. Artinya memang kalau dibilang ada kemunafikan gitu kan, nggak jujur, nggak disiplin, orangnya males, tapi pas ngerjain TKP jawabannya jujur, disiplin, rajin, etos kerjanya tinggi. Yaitu wajib menjawab seperti itu. Jadi jawabannya carilah jawaban yang paling ideal, teman-teman. Sebagai seorang ASN, sebagai seorang pegawai, karyawan, dan lain sebagainya. Jadi jawaban idealnya yang dicari, teman-teman. Nah, unsur-unsur dalam TKP yang pertama, pelayanan publik. Tadi aku tanya kenapa sih harus ada TKP? Ya, sesungguhnya pemerintah melihat betul bahwa kita ini akan bekerja pada pelayanan publik yang pertama. Ya, pada pelayanan publik. Apapun instansi yang kita lamar, jabatan yang kita atau formasi yang kita tuju itu pada prinsipnya pelayanan publik. Ayo coba aku pengen jadi apa namanya kerja di kejaksaan, tetap saja itu pelayanan publik. Mau kerja di manapun dia sebagai ASN Indonesia, fungsi utamanya sebagai pelayan publik, teman-teman, pelayan masyarakat, pelayan umum. Maka prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pelayan publik adalah keramah tamahan. Ya. Buktinya yang sudah lolos CASN, dia sudah lolos TKP, nilainya bagus, diterima sebagai PNS, dalam bekerja tidak ramah, kita lihat. Baik di lingkup yang paling rendah, misalnya di kecamatan, sampai level pusat, ya, tidak ramah. Nah, ini kan fakta di lapangan tentu saja, ya. Tapi pemerintah sudah sangat jeli, teman-teman, menguji apakah kita ini orang yang memiliki kepribadian yang bagus, salah satunya melalui tes ini. Nah, pelayanan publik itu harus wajib mutlak diuji, teman-teman, karena kita bekerja pada sektor pelayanan publik. Tidak ada CASN, tidak ada CPNS, CPPK yang tidak bekerja untuk pelayanan publik. Semua bekerja untuk publik, untuk masyarakat. Meskipun tidak langsung, teman-teman ya. Kita bekerja sebagai pimpinan. Saya kan nggak terjun ke masyarakat. Saya nggak langsung bertemu dengan masyarakat. Tapi konsep kita dalam bekerja adalah memikirkan masyarakat. Ya, fungsi kita, keberadaan kita sebagai ASN, namanya pegawai, berarti kerjanya pegawai ya karyawan, teman-teman. Kerjanya pasti melayani gitu. Karena negara berarti nilainya adalah masyarakat. Baik langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam prinsip pelayanan publik itu selain ramah-tamah, kita harus juga bekerja yang efektif. Ya, efektif itu maksudnya tidak membuang-buang waktu, tidak membuang-buang sarana dan prasarana, ya, tepat guna, tepat sasaran, dan lain-lain. Nah, apa targetnya? Supaya bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain. Siapa kepuasan orang lain itu? Kalau dari satu sisi, kalau bicara pelayanan publik, berarti kepuasan orang lain yang dimaksud adalah masyarakat.
Tapi kalau bicara bahwa kita sebagai atasan melayani juga bawahan kita, atau kita sebagai bawahan melayani atasan kita, maka konsep kepuasan orang lain bisa juga diterapkan di dalam lingkup instansi kita. Nah, sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Artinya, jabatan kita, formasi kita tentu saja berhadapan langsung, berurusan langsung dengan pelayanan publik, kita jalankan sesuai dengan apa yang dibebankan kepada kita. Yang tugas kita kerjakan, yang wewenang kita kerjakan. Yang kedua dalam TKP ini adalah jejaring kerja, jaringan ini. Ya, jejaring kerja itu jaringan kerja atau lingkungan kerja kita. Ya, siapa lingkungan kerja kita? Di dalam lingkungan kerja kita ada atasan kita, ada bawahan kita, ada OB, ada penjaga kantor kita, ada satpam, ada ya lain-lain ya, termasuk petugas yang keluar dari kantor kita mengantarkan barang-barang atau surat-surat ke kantor yang lain. Itu termasuk jejaring kerja kita. Nah, apa prinsip dalam membangun jejaring kerja yang baik? Nah, ini yang pertama harus bisa bekerja sama, ya. Membina dan membangun hubungan itu melalui kerjasama, kemudian berbagi informasi, ya, informasi yang memang seharusnya dibagi. Kalau informasi itu bersifat rahasia, apalagi rahasia negara dan memang harus dijaga, maka sedekat apapun kita dengan atasan kita, dengan rekan sejawat kita, maka harus tetap dijaga itu informasi. Banyak sekali di TKP itu menyebutkan rekan sejawat atau teman sejawat. Sejawat itu artinya satu level, teman-teman ya. Yang sebaya lah, yang sebaya bukan dalam artian usia, tapi dalam level pekerjaan, dalam jabatan yang sama. Ya, teman sejawat. Kemudian berkolaborasi dengan orang lain, kolaborasi ya. Saling memberikan apa yang kita punya. Kita bisa TI, teman kita bisa teknologi informasi nih. Teman kita bisa bikin naskahnya, ya. Digabung dua kemampuan itu menjadi sebuah konten yang bagus. Contoh saja. Kemudian yang ketiga, radikalisme. Radikalisme. Radikal itu keras, ya. Ekstrim artinya isme itu ajaran atau keyakinan atau paham. Radikalisme itu paham ekstrim. Artinya kalau nggak suka sama sesuatu, dia bakal melakukan sesuatu yang keras, ya, ekstrim. Nggak sepemikiran, nggak sekeyakinan, dia bawa bom, dia ledakan bomnya. Nah, itu termasuk tindakan radikalisme, ekstremisme, keras ya. Apa itu radikalisme? Sikap yang membawa pada tindakan bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan yang mapan dengan menggantinya dengan gagasan atau pemahaman baru. Gerakan perubahan kadang disertai dengan tindakan kekerasan. Radikal, dia pengen berubah, teman-teman. Dia ingin mengganti sesuatu, tapi caranya tidak dengan cara yang konstitusional. Dia melakukan cara yang tidak konstitusional. Nah, dengan cara kekerasan, mengambil alih, makar dan lain-lain. Ya, ini terjadi juga, teman-teman. Radikalisme itu tidak harus dalam agama ya. Kalau kita sering lihat di konten-konten itu radikalisme berkaitan dengan agama, apalagi ada agama tertentu misalnya. Sebetulnya radikalisme ini luas cakupannya, teman-teman. Radikalisme kalau di konten yang ini, yang tadi disampaikan, mengubah tatanan. Ya misalnya nggak suka dengan pemerintahan saat ini, dia mau gulingkan. Nah, itu kan pernah terjadi juga tuh yang dilakukan tahun 65. G30 SPK itu termasuk radikalisme. Tindakan secara membabi buta. Ya, tindakan yang keras dilakukan untuk menggulingkan kekuasaan. Ya, termasuk yang terjadi di Myanmar ya, dan negara-negara lain. Di Mesir pernah terjadi penggulingan kekuasaan. Jadi radikalisme tidak harus merujuk ke orang tertentu. Sebagaimana dengan toleransi. Toleransi itu istilah yang menurut kakak masih barulah 2010 ke atas ya. Kalau kita dulu belajar SD SMP, istilah yang sering digunakan adalah tenggang rasa. Tenggang rasa itu yang menghormati orang lain, menghargai orang lain, tidak mengganggu perasaan orang lain, tidak menyakiti perasaan orang lain. Istilah itu digantikan oleh toleransi. Itu ya, bahkan di Pancasila pun butir keberapa itu di sila kedua adalah tenggang rasa, kalimat yang digunakan. Ya, frase yang digunakan tuh tenggang rasa. Justru bukan kata toleransi. Nah, toleransi pun sesungguhnya mirip dengan
istilah radikalisme miripnya bukan artinya ya, maksudnya ini maknanya luas. Secara maknanya itu luas. Toleransi itu tidak harus berkaitan dengan agama. Toleransi dalam suku, toleransi dalam bahasa, toleransi dalam kebudayaan. Jadi sesungguhnya luas sekali. Termasuk radikalisme nih. Nggak suka dengan budaya A, terus kita ganggu budayanya, kita jelek-jelekin budayanya, gitu ya. Termasuk tindakan radikalisme, teman-teman. Nggak suka dengan bos kita, atasan kita, terus kita ganggu jabatannya, kinerjanya, kita. Nah, itu termasuk tindakan radikalisme. Nah, berikutnya adalah sosial budaya. Apa itu sosial budaya? Dalam unsur di kepribadian yang baik, sosial budaya itu pertama mampu beradaptasi ya dengan siapa? Yang dimaksud sosial itu siapa sih, Kak? Nah, sosial itu prinsipnya ketika dua orang atau lebih ya berinteraksi, maka disebut sebagai sosial, teman-teman. Kenapa nggak satu orang? Satu orang itu tunggal. Sosial itu sudah dua orang ya. Kita ngobrol sama teman kita dua orang. Syarat dari sosial atau masyarakat, sosial itu masyarakat, teman-teman, adalah dua orang yang berinteraksi. Interaksi itu kan komunikasi dua arah ya. Saling pukul-pukulan, saling saling ngobrol gitu ya. Saling salaman itu sudah interaksi. Bukan komunikasi satu arah ya. Interaksi itu komunikasi dua arah. Jadi sosial ini pasti melibatkan dua orang atau lebih. Nah, sosial dan budaya. Apa itu budaya? Ya, budi dan daya itu budaya itu. Mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk. Terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Teman-teman, jangan berpikiran bahwa TKP ini menguji kita, kepribadian kita di lingkup kerja saja, ya. Karena di sosial budaya ini cakupannya nanti luas, teman-teman. Ketika kita di rumah, ketika kita di masyarakat, ketika di tempat ibadah, di pasar, di bank, ya, yang menempel pada diri kita adalah agama kita, suku kita, budaya kita, bahasa kita. Nah, karena hal-hal tadi menempel pada diri kita, akan tercermin melalui sikap kita dimanapun kita berada. Nah, itulah yang dimaksud sosial. Ya, saya nih misalnya, bapak saya orang Jawa. Ketika saya ke Medan, Jawa saya nggak akan hilang. Medoknya saya itu masih ada misalnya. Nah, maka proses interaksi saya dengan orang sana, meskipun saya orang sudah di Medan sana, tetap medoknya tetap ada, teman-teman. Nah, nanti interaksi sosial di sana bisa apa namanya, bisa bisa menjadi uh, contoh kasus yang bisa dibuat ke TKP ini. Jadi lingkupnya luas kalau sosial budaya, teman-teman. Tidak terpatok pada lingkungan kerja saja. Itu ya, termasuk keyakinan gitu ya. Gender, adab kita, norma kita, kesopanan kita, nilai-nilai yang kita yakini, moral kita, itu termasuk ke dalam unsur sosial budaya di kepribadian. Ya, memang sih kadang-kadang digeser dikit, kayak misalnya gini nih, seorang atasan, dia punya anak buah, 3 hari anak buahnya ini nggak masuk. Pada hari ketiga, ini anak buahnya baru ngasih tahu bahwa anaknya sakit. Kenapa nggak ngasih tahu, kata si bosnya. Kalau saya ngasih tahu dari kemarin, saya khawatir teman-teman bakal sini ke rumah saya, takut ngerepotin. Nah, itu padahal konteksnya di rumah ya, tapi bisa dikaitkan dengan TKP. Seringnya begitu. Meskipun bisa juga eh, luaskan ya. Contoh nih, dengan Kak Bastian kan sudah tuh belajar kode etik PNS, ASN. Nah, kode etik itu kan nggak berlaku di lingkup kerja saja. Artinya ketika pegawai keluar dari ruang kerjanya, dia pakai bus, dia pakai kereta, dia bertemu sama orang, dia sampai rumah, dia beli jajan ke warung. Kode etik itu tidak akan hilang, teman-teman. Tetap menempel, tetap menjadi unsur pengaturnya si PNS ini. Kan sudah pulang, Kak, sudah nggak pakai seragam PNS, sudah jamnya dengan keluarga, tapi tetap kode etiknya tetap tidak terlepas dari itu. Nah, begitupun dengan unsur sosial budaya ini. Jadi mau kemanapun kita pergi, sosial budaya ini menjadi sesuatu yang melekat pada kita. Ada agama kita, ada suku kita, ada budaya kita. Dan siap-siap unsur itu menjadi pertanyaan di TKP.
ya. Nah, misalnya perkembangan budaya, lagu daerah yang atau lagu nasional yang diklaim oleh bangsa lain, itu siap-siap juga nanti muncul di TKP. Ya, kan lebih mirip dengan TWK, Kak. Bisa saja kan unsur budaya tadi masuk ke dalam sosial budaya di unsur TKP, kepribadian. Nah, apalagi Kak yang diuji? Tadi yang pertama pelayanan publik, dua jejaring kerja yaitu lingkup kerja, ketiga radikalisme, paham keras ya, paham ekstrim, yang keempat sosial budaya, masyarakat dengan budayanya ya. Yang kelima, teknologi informasi dan komunikasi. Bagi teman-teman yang mungkin pernah ikut CPNS 2019 atau teman-teman yang sudah buka file research ya, riset lapangan yang dilakukan oleh teman-teman yang melaksanakan tes CPNS 2019, pasti tahu betul soal TKP-nya yang kakak alami sendiri. 80% TKP di sana tentang TIK. Ya, TIK. Contohnya begini, ketika perusahaan kita yang masih menggunakan sistem kerja manual, tiba-tiba harus diterapkan sistem kerja otomatis, by system, by computerized. Bagaimana sikap kita? Misalnya A, menerima tapi minta penundaan waktu karena harus belajar. Yang B, mencari mentor terbaik untuk bisa mengajarkan teknologi baru ini. Yang C, menolak teknologi baru karena dapat membuat pekerjaan menjadi tidak efektif misalnya. Yang D, menerima teknologi baru karena memiliki peluang lebih sederhana dalam bekerja, lebih efisien dalam bekerja. Nah, untuk soal-soal seperti ini kita cari menerima teman-teman ya, karena kata kunci dari teknologi informasi adalah setiap inovasi yang hadir, setiap teknologi yang hadir sebagai sebuah penemuan baru pada prinsipnya teman-teman ingin menyederhanakan pekerjaan kita, ingin memudahkan pekerjaan kita. Karena prinsipnya seperti itu, maka kita wajib menerima itu dulu. Perkara nantinya tidak bisa menjalankan, ada opsi-opsinya. Misalnya, opsi pelatihan dalam penggunaan teknologi baru. Misalnya, opsi apa namanya file pilot project dulu gitu ya di instansi lain. Seperti sekarang sudah berlaku nih apa namanya penyatuan gaji apa namanya. Jadi gaji tunjangan PNS itu jadiin satu saja tuh di PPATK dan di KPK sudah berlaku untuk pilot projectnya. Jadi suatu saat berlaku juga di instansi teman-teman. Ya, kabar baiknya teman-teman, di tanggal 16 kemarin Pak Jokowi melalui sebuah konvensi ya. Jadi konvensi itu peraturan tidak tertulis tapi dilakukan oleh Pak Jokowi. Tanggal 16 beliau membacakan RAPBN tahun 2024. Salah satunya adalah kenaikan gaji PNS, teman-teman. ASN ya, ASN semuanya lah. Sebesar 8%. Ya, 8% ini bagi yang gaji pokoknya mungkin 3 juta, ya lumayan. Bagi yang gaji pokoknya sudah di atas 4 juta, 5 juta, tambah lumayan lagi. Nah, mudah-mudahan kakak berharap berdoa mana teman-teman semua merasakan manisnya buah kebijakan tadi. Ya, terlepas dari yang bilang ini kebijakan berbau politik, ini tidak berbau politik. Kalau teman-teman PNS yang kakak coba ajak ngobrol, mereka tidak peduli itu, teman-teman. Mereka pedulinya, wah ini naik, nih gitu aja mereka. Sederhana sekali cara berpikirnya. Ya, teman-teman lanjut ya, aku lanjut. Nah, soal-soal tadi yang muncul di dalam TKP 2019-2020 itu memang banyak sekali yang kakak temui. Ya, soal-soal seperti itu menguji kita ketika dihadapkan oleh sebuah inovasi baru, temuan baru, apakah kita menolak, apakah kita menerima, kemudian kalau menerima, bagaimana kita mengajarkan teman-temannya, bagaimana perasaan kita, takut atau berani mencoba, atau menyadari kita tidak mampu dan menyerah, atau kembali ke metode lama yaitu manually. Nah, ini kan opsi-opsi yang ada. Oke, teman-teman lanjut yang berikutnya yang sangat amat penting bagi kakak juga adalah profesionalisme. Ya. Oke, profesionalisme. Profesionalisme ini artinya mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan.
Jadi setiap jabatan, setiap level formasi kita memiliki tingkat atau ukuran profesionalisme yang berbeda-beda. Ya, memiliki ukuran profesionalisme yang berbeda. Beda tergantung tugasnya tadi. Nah, kalau profesionalisme ini sangat berkaitan erat dengan unsur yang A, pelayanan publik. Dalam pelayanan publik sangat tidak bisa dilepaskan dari unsur profesional. Profesional terhadap masyarakat. Nah, kalau di dalam jejaring kerja, profesional terhadap lingkungan kerja kita, atasan kita, bawahan kita, office boy, dan lain-lain. Nah, termasuk profesional yang dalam penggunaan teknologi. Karena teknologi yang baru hadir, ini banyak sekali soal teman-teman. Teknologi yang baru hadir itu memiliki kelemahan-kelemahan. Kita sadar akan kelemahan teknologi itu. Bagaimana siap kita ketika bisa mengendalikan teknologi dan memberikan keuntungan kepada kita? Soalnya ada yang kayak gitu, teman-teman. Ya, teknologi baru nih masuk ke kantor kita. Nah, bagaimana sikap kita tuh? Nah, itu profesionalisme nanti luas sampai ke situ-situ. Jadi profesionalisme luas banget. Aku lanjut teman-teman ya, kita ke soal. Pada pertemuan kali ini, kita, masih ada satu ini lagi. Terdapat 5 opsi jawaban, ini tadi sudah kakak sampaikan ya. 5 untuk jawaban terbaik, 4 untuk jawaban yang di bawahnya. Semakin rendah, yaitu pada posisi 1. Jadi tidak ada poin 0. Tapi sekali lagi, hilangkan opsi 1 sampai 4. Kakak selalu berprinsip, bagaimana caranya dapat 5. Bagaimana cara berlima. Teman-teman saya yakin juga kayak gitu. Ya. Tidak ada opsi 4, 3 apalagi. Sekarang teman-teman mohon izin, boleh siapkan HP-nya di apa namanya di untuk sekarang deh ada mungkin 5 soal dulu ya, 5 soal dulu kakak coba bahas, kita bahas bareng-bareng lah ya. Sebelum nantinya kita ngerjain dulu nih 5 soal ngerjain, kita bahas 5 soal ngerjain kita bahas. Ada 40 soal yang sudah kakak buat sih untuk hari ini. Oke, untuk yang pertama kita bareng-bareng saja. Boleh mengaktifkan kolom chat teman-teman ya. Anda tergabung dalam grup WhatsApp yang saat ini sedang ramai oleh isu yang mengarah ke ujaran kebencian pada etnis tertentu. Pada awalnya ada salah satu anggota grup yang membagikan pesan broadcast ke grup, kemudian ditanggapi oleh sebagian besar anggota di grup WhatsApp. Diawali dengan diskusi, kemudian berakhir dengan keluarnya hujatan pada etnis tertentu. Dalam situasi ini, apa sikap kita? A. Tidak ikut-ikutan karena belum mengetahui kebenaran informasi dan hanya menjadi silent reader di grup WhatsApp tersebut. B. Langsung keluar dari grup WhatsApp karena konten yang dibahas tidak sesuai dengan marwah Pancasila. C. Tidak langsung percaya pada informasi yang di-share oleh anggota grup dan mencari tahu kebenaran info yang di-share di grup WhatsApp di kanal berita terpercaya. D. Mencoba menguji kebenaran informasi yang dibagikan dan berusaha melakukan cooling down ya agar pembahasan di grup tidak semakin panas. Menguji kebenaran informasi yang diberikan dan mengingatkan anggota grup untuk tidak tergesa-gesa dalam mempercayai informasi yang beredar dan menguji kebenaran informasi tersebut terlebih dahulu, serta tidak melakukan respon yang mengarah pada ujaran kebencian. Boleh teman-teman, kolom chatnya. Terima kasih Kak Wulan, Kak Dimas, Kak Siti, Kak. Oke. Berarti yang teman-teman tuju ini jawaban dengan poin 5 ya. Oke, jawabannya Teman-teman banyak yang jawab ya. Oke, masih dibuka kesempatan buat yang lain. Boleh bantu menjawab dulu. Jawaban nomor 1 adalah begini urutannya teman-teman dari poin terbesar 5, 4, 3, 2, 1-nya yaitu E, D, C, A, B. E, D, C, A, B. Oke, E, D, C, A, B. Boleh ya teman-teman nanti dalam kolom jawabannya boleh diurutkan juga dari 5, 4, 3, 2, 1-nya. Ya, kalau tadi kan ini urutannya E, D, C, A, B. Nanti di jawabannya boleh diurutkan. Meskipun jawaban kita yang mutlak kalau E ya pasti yang paling besar gitu ya. Buat menguji ke ini aja, ke pekaan kita terhadap opsi yang lain.
Paling benar sih masih mudah sih kalau nomor yang ini. Oke, soal yang tadi kembali. Jawabannya E, ya. Menguji kebenaran informasi yang dibagikan. Jadi dia uji dulu, benar nggak infonya, nggak buru-buru, percaya pada informasi itu, terus nggak melakukan respon yang berlebihan sampai mengarah ke ujaran kebencian. Kenapa bukan yang D, poin limanya, Kak? Nah, kelebihan dari poin E adalah ada kata mengingatkan ya, mengingatkan di situ. Cooling down itu termasuk mendinginkan ya, mendinginkan suasana. Tapi kalau yang E ini ada kelebihan tidak tergesa-gesa dia. Ya, kita bandingkan poin 4 dengan poin 5 saja. Kalau poin 1 dan 2 kan kayaknya ini juga ya, yang A nih tidak ikut-ikutan karena belum mengetahui kebenaran informasi. Dia apatis tuh, nggak mau terlibat. Kalau yang B, apalagi nih, keluar dari grup. Nah, sekarang kita bandingkan D dan E, teman-teman. Jadi dia menguji dan melakukan cooling down. Kalau yang E, menguji juga, mengingatkan, dan tidak tergesa-gesa dalam mempercayai informasi yang beredar. Nah, mengingatkan ini kata kunci ya teman-teman ya. Kenapa jawaban poin limanya adalah yang E. Mengingatkan. Kalau cooling down itu ngademin doang, ngademin suasana. Misalnya dia nge-share info yang lain yang mengalihkan. Atau share video atau info-info lucu gitu. Cooling down tuh biar nggak panas. Atau dia ngelawak ya, orang Indonesia tuh biasanya ngelawak di grup. Nah, itu yang D. Tapi yang E ini ada poin mengingatkan. Lanjut ke nomor 2. Silakan teman-teman, ada yang mau bantu jawab? Ini sudah ada Kak Sakti dengan jawaban D. Terima kasih Kak Sakti. Untuk jawaban yang bertingkat dari opsi yang tadi adalah, ya ada yang C, ada yang E, berarti bervariasi teman-teman ya. Terima kasih sudah bantu menjawab nih. Aku buka yang lainnya. Sebentar. Untuk nomor 2, jawabannya adalah B, E, C, D, A. Kita coba bandingkan B dan E, teman-teman. B dan E ya, kita bandingkan poin B dan E sekarang. Nah, pertanyaannya dulu nih, saat ini di bidang yang Anda pimpin adalah ada staf yang Anda curigai sudah terpapar paham radikalisme. Sikap kita bagaimana? Nah, tadi jawabannya adalah B dan E. B untuk poin 5. Mengajak, jadi bicara dulu nih empat mata ya antara kita dengan si karyawan tadi. Secara personal kan ya di sini. Sebentar, sebentar. Mengajak staf tersebut untuk berbicara secara personal dan menanyakan mengenai kecurigaan Anda agar mendapat klarifikasi. Nah, ini kan masih kecurigaan tadi ya. Di soalnya itu saya masih curiga.
staf saya terpapar radikalisme. Jadi ngobrol dulu nih, empat mata mengenai curigaan itu. Jangan-jangan nggak tepat. Jangan-jangan dia punya alasan yang um, bisa dijelaskan dan tidak mengarah kepada radikalisme. Kalau opsi yang E, melaporkan. Ya, ini melaporkan, sudah sampai melaporkan. Tadi opsinya adalah B, E, D, C, A. BED, kayak BED teman-teman ya. E melaporkan ke pegawaian. D-nya memperingatkan. Nah, ini juga memperingatkan. Kenapa nggak memperingatkan dulu, Kak? Karena ini masih belum tahu ya statusnya, baru kecurigaan. Jangan kita menjustifikasi, menghakimi. Seolah-olah kalau diperingatkan itu sudah pasti dia sudah ada gitu, terus kita peringatkan gitu. Nah, apalagi peringatannya untuk meninggalkan paham radikalisme, disuruh jangan radikal kan gitu kan. Kasihan ya kalau belum tentu dia, karena belum tentu dia radikal. Dilaporkan ke pegawaian dulu kecurigaan kita. Lanjut, jadi jawabannya poin 5-nya ada di B, poin 4-nya di E. Nomor 3, nanti kakak share deh, ini sudah punya 40 soal sebenarnya. Soalnya nanti kakak share ya. Mudah-mudahan waktunya cukup juga sih. Choi bersama Bastian mewakili kotanya untuk mengikuti lomba. Lomba diadakan di kota seberang. Mereka berdua mendapat akomodasi berupa kos-kosan sederhana. Satu kamar berisi 3 peserta. Choi dan Bastian mendapat kamar yang sama dan masih ada satu tempat tidur untuk peserta yang lain. Choi menyarankan menerima teman dari satu kota agar lebih mudah berkoordinasi. Tanggapan Bastian adalah A. Bersedia satu kamar dengan teman dari kota lain kapan saja. B. Mengajak teman-teman lain untuk membaur dan berinteraksi dengan teman dari kota lain. C. Setuju dengan usulan Choir untuk menerima teman sekamar dari satu kota. D. Lebih senang dengan teman kota lain asalkan sesuai dengan tema pembicaraan. Jika terpaksa bersedia berbagi kamar dengan teman dari kota lain meskipun jarang. Boleh teman-teman jawaban poin 5-nya ada di B. Oke ya, B ya. B atau A nih? B atau A? Ada yang C juga. Terima kasih. Oke, kita lihat kunci jawabannya. Kunci jawabannya adalah untuk nomor 3, jawabannya A dulu, C baru B. Kok bisa Kak A, C, B? Ya, kok bisa A? Nah, dalam kasus ini, si Choir tidak bisa menerima orang dari kota lain ya, meskipun kalimatnya begini nih. Johar menyarankan sarannya teman satu kota aja biar mudah berkoordinasi. Nah, Bastian gimana nih? Bastian bersedia satu kamar dengan teman dari kota lain kapan saja. Ya, kapan aja deh waktunya. Kita harus bisa menerima orang dari kota lain. Nah, ini kan unsur sosial budaya ya, menerima orang dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Kenapa habis A baru C? Nah, setuju dengan usulan Choir untuk menerima teman sekamar dari satu kota. Nah, ini juga enggak ya. Kenapa yang satu kota? Yang C, yang B mengajak teman-teman lain. Yang B, kalau yang B mengajak teman-teman lain untuk membaur dan berinteraksi dengan teman di kota lain. Mengajak itu nanti ya, teman-teman. Kita awali dulu, mulai dulu dari sikap kita ya terhadap di sini adalah Bastian terhadap Choir. Jadi dua orang ini, bagaimana sikap kita nih? Kita sebagai pribadi maksudnya ya, kita harus bersedia teman-teman satu kamar dengan teman dari kota lain kapan aja. Ya, kalau mengajak itu ya nanti setelah kita menerapkan pada diri kita, kita nyaman, kita oke. Maksudnya, maksudnya gini teman-teman, bukan nyaman kita nggak nyaman dengan orang dari kota lain ya. Maksudnya adalah nyaman itu kita membiasakan diri, terbiasa berbaur dengan siapapun dari kota manapun, untuk satu kamar kapanpun dengan orang dari manapun. Nah, kalau itu sudah kita terapkan dalam diri kita, dalam konteks ini kan belum datang nih tamunya yang satu orang lagi. Jadi kita siap dulu nih dengan orang itu gitu. Kalau sudah siap, baru kita tahap berikutnya mempromosikan bahwa kita tuh mempromosikan tuh mengajak orang lain untuk terbiasa dengan siapapun. Itu sih poinnya. Oke, kita
Masih ada yang ini ya. Oke, coba aku lihat kunci jawabannya lagi, teman-teman. ACB ya, ACB. Bersedia satu kamar dengan teman dari kota lain. Setuju dengan Oh, bukan C, maksudnya AB itu ya, teman-teman ya. AB. Yang poin empatnya mengajak nih, membaur berdintegrasi dengan teman dari kota lain. Ya, AB. Jadi empatnya itu ada di B. Sorry ya. Tadi sesuai dengan penjelasan kakak tadi. Mengajak itu setelah kita terbiasa dengan kebiasaan itu. Nomor 4, Anda sedang memulai sebuah usaha pakaian jadi yang ingin dipasarkan secara online. Anda mulai dengan melakukan riset di pasar, riset pasar. Di tengah riset Anda merasa tidak percaya diri karena banyak pesaing yang memasarkan pakaian jadi dengan desain dan promosi yang lebih menarik serta harga yang terjangkau. Hal yang Anda lakukan adalah A. Saya akan mencoba terlebih dahulu dan semangat memulai toko online saya dengan berbagai inovasi yang dapat saya lakukan. B. Saya akan mengurungkan niat untuk menjual produk saya secara online karena terlalu banyak saingan. C. Saya meyakini bahwa rezeki setiap orang sudah ditentukan oleh Tuhan sehingga saya jalani saja karena pasti akan ada yang membelinya. D. Saya akan mereplikasi cara orang lain yang sudah berhasil di dalam industri jualan online. E. Saya akan belajar bagaimana cara menghasilkan produk secara online. Jawabannya yang A. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bantu jawab. Sebentar ya, ini tadi kunci jawabannya ke close. Kunci jawaban. Ya, terima kasih yang sudah bantu jawab. Aku share screen lagi. Kunci jawaban. Ya, jawaban dari soal nomor 4A. Poin 4-nya ada di D. A-nya coba dulu teman-teman. Ya, kalau bisa bikin inovasi juga nih di poin A. Nah, kalau nggak bisa, kita replikasi ATM. Yang D ini ATM. Amati, tiru, modifikasi punya orang lain yang sudah berhasil itu. Kita terapkan dalam industri kita. Nomor 5, Pandu adalah pegawai di kantor dinas perizinan dan UMKM sebuah daerah. Pada saat waktu pelayanan telah selesai, ada seorang pemilik usaha yang datang untuk mengurus perizinan. Pada sore itu, Pandu sudah berjanji untuk menjemput orang tuanya dari terminal bus. Hal yang dilakukan oleh Pandu adalah A. Segera melayani pemilik usaha tersebut dan menginformasikan kepada orang tua bahwa ia akan telat menjemput. B. Meminta maaf sembari meminta orang tersebut untuk datang kembali keesokan harinya karena waktu pelayanan hari ini telah usai. C. Meminta bantuan dari rekan kerja untuk melayani orang tersebut. D. Akan melayani orang tersebut dengan cepat agar dapat segera ke terminal untuk menjemput orang tua. E. Akan memberikan brosur persyaratan perizinan dan meminta orang tersebut melengkapi serta datang kembali keesokan harinya. Oh, belum ke share ya? Sorry, sorry, sorry. Ya, terima kasih yang sudah bantu jawab. Pada prinsipnya begini teman-teman, dalam pelayanan publik itu memang ada jadwal-jadwal atau waktu-waktu yang sudah ditentukan, jam buka maupun jam tutup ya. Dalam hal ini pegawainya ada di kantor dinas perizinan UMKM. Ada seorang yang mau buka usaha,
ya mau urus perizinannya. Tapi tempatnya mau ditutup, waktunya sudah selesai, waktu pelayanannya. Nah, dalam pelayanan itu teman-teman, kalau waktunya habis maka stop pelayanan. Nah, kenapa harus stop? Ya karena pada prinsipnya pelayanan itu dikhawatirkan akan menumpuk. Kalau kita terima satu saja orang di luar jadwal yang kita tentukan, maka yang lain akan merasa iri, teman-teman. Kan sudah ditutup, kok ada yang dilayani, kok saya nggak dilayani. Nah, akhirnya waktu tutupnya menjadi semakin lebih lama. Artinya penutupan jadwal itu ya disesuaikan dengan jadwalnya penutupan. Tidak ada unsur loyalitas. Benar sekali, Kak. Dalam hal ini yang diuji bukan apanya ya loyalitasnya, melainkan adalah dalam pelayanan publik. Nah, ini kan yang ditanda kurungkan adalah pelayanan publik. Pelayanan publik itu harus ada waktu-waktunya, harus ada jam-jamnya. Nah, bayangkan kalau kita terima semua orang dalam waktu yang sudah selesai, artinya akan menambah beban dari pegawai-pegawai yang ada. Sementara pegawai ini pada esok harinya harus bekerja sesuai dengan jadwal bukanya lagi. Seperti itu, Kak. Jadi soal buka tutup ini memang harus uh, sesuai dengan aturannya. Kecuali misalnya ada unsur kemanusiaan ya. Misalnya pernah satu kasus di TKP itu gini, ada puskesmas di daerah ya. Di daerah itu puskesmasnya sampai jam 12, di Bogor tuh masih ada, Kak, teman-teman. Di Bogor itu sampai jam 12 siang dia tutup tuh, teman-teman. Nah, waktu kejadian di puskesmas sebuah desa itu ada orang yang kecelakaan, kondisinya parah, tapi jam puskesmas mau ditutup. Nah, kalau ini kan memang unsur kemanusiaan yang menjadi pertimbangan. Ya, boleh ditahan dulu nih untuk ditutup, dilayani untuk kasus yang ini saja gitu karena ini kondisinya darurat. Kalau dia oper ke rumah sakit atau tempat lain, waktunya bisa panjang gitu ya, bisa membahayakan si pasien. Nah, kalau unsurnya seperti itu masih bisa. Tapi ini kan tidak mendesak ya, orang bikin izin masih bisa besok. Apalagi orang baru mengajukan itu biasanya eh, butuh informasi-informasi, dokumen apa saja yang harus dilengkapi. Nah, makanya di yang itu dia kasih brosur, teman-teman. Brosur dulu deh, ini kan waktu udah tutup nih, kasih brosur dulu. Besok kembali lagi dengan dokumen yang sudah ada. Jadi sekalian diurus besok gitu. Dokumen perizinan tuh banyak banget, teman-teman ya. Dokumen perizinan usaha tuh banyak banget tuh dari level yang paling rendah. Surat izin usaha di kelurahan, SIU gitu. Ada. Maka jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah EBCDA. EBCDA. Kita orang EBCDA. Kasih brosur dulu ya. Besok balik lagi, Pak. Yang B minta maaf. Ya, datang lagi besok, Pak, karena waktu pelayanannya sudah habis. Ini yang sudah tepat, B ini sudah tepat. Tapi akan sangat solutif kalau dikasih yang ini kasih brosur dulu biar besok datang sudah bawa yang lengkap sesuai dengan syarat-syarat perizinan usaha. Nah, opsi lainnya selain EB ada CAD. Kenapa CAD sih? C ini meminta bantuan dari rekan kerja untuk melayani orang tersebut. Ya, karena bisa jadi teman kita masih punya kesempatan untuk menyampaikan kepada orang itu tentang yang tadi itu. Pak, bawa brosurnya dulu, besok balik lagi dengan bawa syarat-syaratnya. Karena kita kan kondisinya sedang menjemput orang tua nih sebentar lagi di terminal. Itu ya. Jadi sesuai dengan aturannya saja, jam pulang ya sebenarnya pulang teman-teman, kecuali ada kondisi yang tidak tidak memungkinkan mendesak untuk pulang segera gitu ya. Jadi ya bolehlah kita layani dulu gitu. Contoh kasusnya tadi yang rumah di puskesmas itu. Oke. Terima kasih ya teman-teman sudah diskusi. Tapi kenyataannya kalau sudah habis jam pelayanan ada warga yang datang, saya tetap harus melayani, Kak. Oke, kalau berdasarkan pelayanan publik ya nggak usah teman-teman ya. Pelayanan publik itu ada aturannya. Kalau gitu nanti repot dong. Jam belum belum jam buka ada orang datang kita layani juga. Wah, ini jadi berantakan birokrasi kalau begini teman-teman. Ya, kalau ngasih brosur kan dia tinggal
dibaca brosurnya Pak, nanti bawa ini gitu, sambil dia menyiapkan diri untuk menjemput orang tuanya. Oke. Memang yang benar seperti itu teman-teman dalam pelayanan publik. Oke, lanjut. Nah, kenapa yang bukan B? Sekali lagi, karena di sini tidak ada solusinya. Nah, solusinya di poin E adalah memberikan brosurnya dulu. Biar besok datang sudah lengkap nih. Gitu. Nomor 6, teman-teman. Bastian dan Pandu mendapat tugas dari atasan untuk menyelesaikan rencana anggaran kantor untuk tahun depan. Tugas tersebut harus dikerjakan oleh lebih dari satu orang karena cukup kompleks dan deadline pengumpulan yang tidak lama, bahkan dapat dibilang mepet. Ketika sedang mengerjakan tugas tersebut, Pandu harus dibawa ke rumah sakit karena didiagnosis mengalami penyakit tipes. Jika Bastian adalah ini unsur jaring kerja. Menunggu sampai Pandu sembuh sehingga dapat melanjutkan pekerjaan sesuai dengan tugas secara bersama-sama. Enggak ya, nungguin selesai, kan mepet tadi. Yang B, meminta maaf kepada atasan dan meminta penundaan penyerahan tugas tersebut. Enggak boleh teman-teman ya, sudah dikasih target kerja, sudah dikasih kerjaan, sesuai dengan targetnya harus kita selesaikan. Nah, meskipun tadi kondisinya sakit, nah apa solusinya berikutnya? Jadi tidak meminta penundaan. Yang C, menemui atasan dan meminta petunjuk terkait pengganti pandu agar dapat menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Ini bisa jadi opsi. D, langsung meminta bantuan dari rekan yang lain untuk menggantikan pandu agar tugas dapat diselesaikan lebih cepat. Ini agak rawan ya. Barangkali tugas yang diberikan kepada pandu, tugas yang sifatnya rahasia. Yang E, mengerjakan tugas dengan optimal walaupun hanya sendirian karena merasa memiliki kewajiban kepada kantor. Ini bisa jadi opsi juga nih yang E nih. Tapi sendirian ya, sementara waktunya mepet. Kita lihat kunci jawabannya untuk nomor 6 adalah CEDBA. CEDBA. C dulu nih. Menemui atasan. Minta petunjuk pengganti pandu siapa gitu supaya target tugasnya tetap selesai sesuai waktunya. Mengerjakan tugas dengan optimal. Nah, ini sendirian nih. Resikonya kalau terlalu berat, apalagi kan tadi deadline-nya mepet ya. Jadi riskan, tidak tercapai targetnya. Poin terendah berikutnya setelah C dan E adalah B, minta maaf dan minta penundaan penyerahan tugas tersebut. Oke, itu teman-teman. Jadi C dan E untuk 5 dan 4-nya. Nomor 7, Anda ditugaskan oleh atasan untuk memimpin sebuah tim kerja. Tim Anda akan menjalankan sebuah program yang terbilang tenggat waktunya cukup ketat. Akan tetapi, anggota tim kerja yang Anda pimpin memperlihatkan sikap yang cenderung tidak peduli dengan tugas masing-masing yang diemban. Sikap Anda seharusnya A, melaporkan kepada atasan atas sikap anggota tim yang tidak serius dalam menjalankan kewajiban mereka dalam tim, sehingga bisa diberikan teguran dan sanksi. B, saya akan serius dan fokus bekerja, dan yang terpenting bagian kewajiban saya dalam program tersebut terselesaikan dengan baik. Anggota tim tidak akan malu. Anggota tim akan malu bisa kalah tekun dari saya. C, mengingatkan anggota tim yang kurang serius dalam mengerjakan kewajibannya dan sampaikan bahwa bila mereka masih tidak peduli pada tanggung jawabnya, maka saya akan mengeluarkan mereka dari tim kerja. D, membagi tugas secara adil dan disesuaikan dengan kemampuan serta kompetensi masing-masing anggota tim. Mengingatkan anggota tim agar mereka sadar akan penyelesaian tanggung jawab yang diemban dan terus memotivasinya agar fokus dalam bekerja. Kayaknya sih gampang teman-teman ya, nomor 7 ya. Baik, jawabannya ada yang E, ada yang C, ada yang B, bervariasi. Kunci jawaban dari nomor 7 adalah E, EDCAB. EDCAB. Diingatkan dulu supaya sadar ini tanggung jawabnya dalam menyelesaikan dan memotivasi. Nah, ditegur, diingatkan, dan kasih motivasi ini. Kemudian bisa yang C, opsi poin 4-nya, diingatkan. Kalau nggak mau atau nggak peduli, nggak tanggung jawab,
maka bisa dikeluarkan dari tim. Yang berikutnya, membagi tugas secara adil. Kalau sudah diingatkan orangnya, maka jangan cuma ngingetin. Jangan-jangan orang yang kita ingatkan itu nggak sesuai job desk-nya, kompetensinya. Maka setelah diingatkan, dibagi tugas secara adil sesuai dengan job desk dan kemampuannya. Job desk-nya itu sesuai dengan kemampuan maksudnya. Itu ya teman-teman. Maka jawaban terbaiknya E, kedua terbaiknya C, ketiganya D. Jangan buru-buru melaporkan teman-teman ya. Kan kita pemimpinnya. Jiwa korsa itu kalau anak buahnya salah, maka pemimpinnya salah. Ya, kita pemimpinnya di situ. Lanjut teman-teman. Nomor 8, saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan, saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. A. Saya akan selesaikan terlebih dahulu laporan tersebut sebab bisa saja diminta oleh atasan suatu waktu. B. Laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. C. Saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindari dari tugas laporan. D. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. E. Saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporan nanti saja. Baik, jawabannya ada yang A, ada yang D. Kita lihat kunci jawabannya. Untuk soal nomor 8, A, D, B, E, C. A, D, B. Oke, A, D, B ya. A itu selesaikan dulu laporannya karena bisa sewaktu-waktu diminta nih. Sebisa mungkin kalau bisa diselesaikan, selesaikan dulu ya tugasnya baru berangkat seminar. Ini kan di teks atas itu tidak dijelaskan waktunya kapan seminar itu berlangsung. Selagi ada kesempatan kita bereskan satu kerjaan, baru lanjut ke kerjaan berikutnya. Ya, jadi jangan ditindih-tindih tumpuk ya, ditumpuk-tumpuk itu pekerjaan. Opsi berikutnya setelah A tadi apa teman-teman? D, B, D. Saya menghadiri seminar karena laporan belum harus segera diserahkan. Ya nggak apa-apa hadir deh, kan laporannya kan belum juga nih, gitu. Yang berikutnya laporan tersebut menjadi merepotkan kalau tertunda. Iya. Oke, jawaban terbaiknya adalah yang A. Kita lanjut teman-teman. 9. Dalam setiap pekerjaan pasti memiliki job description masing-masing dan saya telah melakukan sesuai dengan job description tersebut. Di tengah-tengah kesibukan pekerjaan, saya tetap mau membantu teman menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. B. Meski begitu, saya cemas kalau ternyata besok presentasi saya kurang lancar. C. Saya pasrah jika ada kendala. D. Tak mungkin presentasi saya tidak lancar. E. Tapi mungkin saja presentasi saya terganggu hal lain. Ini soal kayak gini kadang-kadang suka bonus teman-teman ya di TKP itu. Kalau muncul soal gini seneng banget tuh gitu. Dan ada saja bonusnya. Karena nggak mungkin semua soal itu panjang. Oke, A pasti ya. Kakak nggak harus buka lanjut aja lah. Masih banyak 40 soal soalnya. Organisasi saya sedang mengalami masalah internal. Sikap saya, A, bagaimanapun juga publik berhak tahu. Oleh karenanya saya beberkan masalah internal tersebut kepada publik. Nggak boleh nih, nggak boleh beberkan ya. Rahasia internal nih, masalahnya namanya juga internal. B, saya berusaha memberikan gagasan pemecahan masalah kepada pimpinan sambil menjaga kerahasiaan masalah internal ini. C, biarlah pimpinan saja yang mengambil keputusan. D, saya tentu saja berusaha menjaga keamanan posisi saya agar tidak terusik. E, saya berusaha agar diri saya jangan sampai terkena imbasnya. Oke, jawabannya B. Kenapa B? Informasi internal, apalagi terkait dengan masalah perusahaan kita, organisasi kita, tidak boleh kita share. Prinsipnya itu teman-teman ya. Apalagi ke publik, ini rawan sekali. Karena menjaga nama baik perusahaan kita, organisasi kita.
Nomor 11. Saya sudah bekerja lama di sebuah perusahaan dan tidak juga mendapat promosi jabatan. Suatu hari, rekan kerja saya yang baru beberapa bulan bekerja mendapatkan promosi jabatan. Saya, A, pasti ada persenggolan. B, pasti giliran saya akan datang juga. C, meningkatkan kinerja agar dapat kesempatan promosi. D, tetap bekerja seperti biasa. E, tidak terima dan memutuskan keluar dari perusahaan. Ini juga nggak susah-susah banget sih ya. Aman deh. Soal begini bonus deh buat teman-teman kalau TKP. Mudah-mudahan soalnya begini semua. Amin. Lanjut nomor 12. Nah, ini agak panjang. Silakan dibaca teman-teman masing-masing ya. Ya, ada yang B, ada yang E. Sudah ya, kita lihat kunci jawabannya sekarang. Nomor berapa tadi? 12. 12 E kemudian B, C. E, B, C, D, A. E, B, C, D, A. Saya ikut berpartisipasi dulu dalam memberikan sumbangan dengan menyisihkan sedikit uang dari gaji saya dan turut mengajak masyarakat agar memberikan sumbangan tentunya dengan dikoordinir oleh ketua RT. Jadi kita ngasih, terus ngajak juga, terus dikoordinir oleh RT dalam pengumpulan sumbangan. Opsi terendah berikutnya, ya opsi yang rendah di bawah 5, opsi 4 berarti ya. Opsi 4 itu B. Saya akan ikut membantu kegiatan dalam memperbaiki rumah tetangga tersebut dengan segenap tenaga dan materi yang saya miliki karena tindakan ini adalah bentuk toleransi umat beragama. Minusnya hanya dibandingkan yang E apa teman-teman minusnya? Mengajaknya nggak ada ya. Nah, mengajaknya nggak ada tuh, menghimbau masyarakatnya nggak ada. Jadi poin B itu poinnya 4 ya. Kemudian poin setelah itu ada CDA. CDA itu C-nya mengajak tapi tidak ikut menyumbang dia nih. Kalau yang D mengingatkan ketua RT. Kalau yang A yakin. Nah, ini malah nggak benar ya. Ayo, lanjut teman-teman nomor 13. Anda baru saja pindah ke suatu tempat kompleks perumahan dan melihat anggota keluarga Pak Andi yang merupakan tetangga dekat Anda kerap dikucilkan dari pergaulan sekitar. Bahkan Anda merasa anggota keluarga Pak Andi tidak dianggap oleh tetangga sekitar karena perbedaan agama yang dianut. Sikap Anda adalah A. Menerima Pak Andi dan anggota keluarganya tinggal di lingkungan tersebut dan menyarankan untuk membatasi kegiatan keagamaan. B. Menyadarkan tetangga sekitar bahwa menerima keberagaman merupakan perbuatan yang dapat mengancam keharmonisan hubungan sosial. C. Menerima Pak Andi dan anggota keluarganya tersebut dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa kepada masyarakat karena telah mendiskriminasinya. D. Menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. E. Menyadarkan tetangga sekitar untuk memberikan kesempatan kepada Pak Andi dan keluarga untuk tinggal di perumahan tersebut. Jawabannya apa teman-teman? Nomor 13 jawabannya D, E, C, A, B. D, E, C, A, B. D-nya menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Nah, ini kan yang bermasalahkan tetangga ya, warga kompleks nih terhadap Pak Andi.
Kalau yang ini lebih sempit ya, secara cakupannya lebih sempit, tapi kalau D ini lebih luas ya. Sebenarnya Pak Andi sudah tinggal di situ nih. Dari teks di atas kan Pak Andi ini sudah pindah di situ, sudah tinggal di situ, tapi dikucilkan. Jadi kalau Egi kan memberikan kesempatan untuk tinggal, sudah tinggal kok, bukannya belum tinggal di situ ya, tapi sudah tinggal di situ. Jadi jawabannya yang D, teman-teman ya. Lanjut. 14. Negara Indonesia sejak lahirnya memiliki beragam latar belakang seperti budaya, suku, bahasa, etnis, tradisi, dan agama. Apabila setiap umat beragama bersikap intoleran, tidak akan tercipta keharmonisan antar umat beragama. Selain itu, munculnya paham radikalisme dinilai menjadi ancaman serius bagi keutuhan bangsa. 10 tahun terakhir ini terkonfirmasi banyak kelompok yang menganut paham radikalisme tidak hanya muncul di institusi pemerintah, namun juga di institusi masyarakat, termasuk di bidang pendidikan. Banyak dosen dan mahasiswa yang terpapar pandangan ekstrim tersebut. Jika Anda diposisikan seorang pimpinan sebuah kampus, langkah awal yang Anda lakukan untuk memerangi paham radikalisme tersebut adalah A. Melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan kementerian atau lembaga. B. Menyarankan mahasiswa untuk lebih serius mempelajari ajaran agama masing-masing. C. Menunggu laporan terkait indikasi radikalisme pada lingkungan kampus, lalu mengambil tindakan lebih lanjut. D. Melakukan pemetaan dan pencegahan pejabat struktural kampus, tenaga pendidik, dan tenaga pendidikan dari pandangan ekstrim atau berideologi radikal. E. Melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Silakan teman-teman. Kayaknya sih mudah ya nomor 14 ini. Jawaban teman-teman mayoritas adalah yang D. Meskipun ada yang E dan A juga boleh ya. Untuk poin tertinggi, kita lihat ada di jawaban DEA. DEA. Kita lihat DEA. D-nya itu dia pemetaan dan pencegahan. Jadi langkah awal ya, di pertanyaannya tuh, langkah awal yang Anda lakukan. Kalau masih awal nih pemetaan dulu nih. Ya, melihat suhu udaranya seperti apa gitu teman-teman. Pemetaan dulu. Baru nanti penindakan. Ya, setelah terukur, kira-kira tindakannya apa gitu teman-teman. Maka pemetaannya dulu ya, jawabannya D. Baru pengawasan. Setelah dipetakan baru diawasi, kemudian berkoordinasi yang A ya, yang A, D, E, A. Berkoordinasi bekerjasama dengan kementerian. Kalau ada yang terindikasi, terkonfirmasi. Nomor 15, Anda memiliki rekan kerja atau angkatan penerima CPNS yang sudah sangat akrab. Ternyata suatu upacara peringatan kemerdekaan tanggal 17 Agustus, Anda melihat rekan Anda tersebut tidak melakukan hormat bendera saat momen penghormatan kepada bendera merah putih. Sikap Anda adalah A. Melaporkan kepada atasan dan direktur agar rekan tersebut segera dipanggil. B. Melaporkan dan mengusulkan kepada atasan agar rekan kerja tersebut diberikan pembinaan ideologi Pancasila. C. Mendukung rekan kerja Anda karena menghormati bendera adalah togut. D. Mendiamkan saja karena hal tersebut merupakan kebebasan berekspresi. E. Langsung menelepon pihak berwajib. Jawaban teman-teman yang B. Kita lihat jawabannya BAE. Oke, BAE. B. Melaporkan dan mengusulkan kepada atasan biar dibina sesuai dengan ideologi Pancasila. Oke, jawabannya B teman-teman ya. Ini tidak kakak bahas ya. Kayaknya sudah benar semua jawabannya nih. Nomor 16 sekarang.
Anda mempunyai rekan satu divisi yang baru dibentuk oleh kantor, Anda sudah sangat akrab dengan rekan kerja tersebut, meskipun baru beberapa hari kenal. Pada suatu ketika, rekan Anda bercerita bahwa ia pernah terlibat dalam organisasi terlarang yang berupaya merongrong Pancasila. Namun, ia sekarang sudah tidak terlibat lagi karena menyadari berbahayanya organisasi tersebut. Sikap Anda adalah A. Ketika menjauhi rekan kerja tersebut karena dianggap masih punya paham radikal. B. Mengajak diskusi tentang Pancasila dan merangkul rekan kerja tersebut supaya tidak terjerumus kembali dalam organisasi terlarang. C. Memaki rekan kerja tersebut bahwa ia sudah mempunyai catatan hitam, pernah terlibat radikalisme. D. Melaporkan kepada atasan agar sesegera mungkin memecat rekan kerja tersebut. E. Mendengarkan dengan baik ceritanya dan tidak menceritakan ke rekan kerja lain karena itu merupakan aib. Jawaban teman-teman B. Oke, mayoritas B ya. B semua. Ada yang E, boleh. Kita lihat poin terbesar ada di jawaban yang B, E, D, A. Bedach. Bedach. B, mengajak diskusi. Karena ini kan sudah mengaku ya bahwa dia pernah terlibat mantan, mantan. Jadi mengajak diskusi dan dirangkul supaya tidak tercebur lagi, terjerumus lagi. Kalau yang E mendengar baik ceritanya dan tidak menceritakan. Ya, kalau yang B ini sifatnya antisipatif ya, pencegahan jangan sampai terjerumus lagi. Kalau yang B, yang E hanya menyimpan baik-baik itu. Kalau yang D, opsi poin 3, melaporkan kepada atasan, memecat. Ini keras juga ya. Yang D ini memecat, langsung mecat ya. Memaki, ya kita fokus ke poin 4 dan 5 saja. Ini jelas kok yang ini. Lanjut nomor 17. Anda memahami bahwa pemerintah saat ini tengah fokus untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari paham radikalisme, dilakukan lewat penandatanganan surat keputusan bersama SKB penandatangan radikalisme ASN oleh 11 kementerian dan lembaga. Anda diberikan kewenangan oleh pimpinan untuk menangkal radikalisme. Di instansi Anda bekerja, berikut adalah upaya preventif yang akan Anda lakukan dalam menangkal radikalisme, kecuali preventif itu mencegah, teman-teman. A. Mengajak ASN untuk waspada terhadap provokasi dan hasutan. B. Mengedukasi ASN dan menjalankan aktivitas keagamaan dengan toleran. C. Melakukan upaya deradikalisasi terhadap ASN yang terpapar paham radikalisme. D. Mengadakan workshop atau seminar pencegahan propaganda radikal. D. Mengadakan seminar kebangsaan dan penanaman nilai Pancasila. Preventif itu mencegah, teman-teman ya. Oke, masih ada yang mau jawab? Silakan. B, D, atau E jawabannya. Kalau dia berupa, kan ada preventif, ada represif ya. Represif itu kalau sudah terjadi, bagaimana cara menangkalnya, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Nah, itu bisa melalui deradikalisasi. Ya, kalau sudah terpapar, maka deradikalisasi. Maka jawabannya C. Nah, C itu jelas salah. Kalau yang A juga kurang tepat sih. Maka B, E, dan D ya. Yang paling luas ini yang E sebetulnya. Oke, lanjut nomor 18. 17 lanjut nomor 18 teman-teman. Secara luas sih kebangsaan, kalau di TWK itu ya, kalau kita secara sungguh-sungguh menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa ini, maka sangat jauh harusnya dengan radikalisme.
Itu karena Pancasila itu kan sila kedua, sila ketiga, sila keempat termasuk yang berkaitan dengan musyawarah. Ini kan sangat jauh-jauh sekali dari yang namanya radikalisme gitu. Oke, nomor 18, bagi saya untuk menjadi PNS yang sukses harus melakukan apa teman-teman silakan. Ini yang tadi kakak awal bicarakan ya. Kalau ada, oke ini hati-hati nih. Jawabannya enak semua nih, dijawab enak semua buat dijawab ya. Tapi cari kata kuncinya. Mungkin tadi di awal kakak belum sampaikan ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Aku kepencet. CBDEA, CBDEA, CBD, C. Kenapa mengembangkan hal baru yang belum tercipta sebelumnya? Nah, ini prinsip inovasi, teman-teman. Ketika kita dihadapkan oleh lingkungan kerja, ya, dimanapun kita bekerja, di instansi manapun kita bekerja, aturan itu menjadi hal yang pokok. Ya, taat aturan itu hal yang pokok. Loyal itu hal yang dianjurkan. Tapi kalau mau sukses, kuncinya adalah inovasi, teman-teman. Ya, maka opsi terbaik atas pilihan terbaik dari opsi ini adalah yang inovasi yang C. Ya, kenapa inovasi Kak? Ya, kalau cuma menjalankan peraturan sesuai dengan aturan, kinerja kita begitu-begitu aja sesuai dengan peraturan, atau kinerjanya tinggi tapi nggak ada inovasi, maka ya yang lain juga kinerjanya tinggi, teman-teman. ASN di tempat yang lain, di sisi lain juga kinerjanya tinggi. Artinya persaingan itu hanya berdasarkan kinerja. Tapi kalau kita punya inovasi sebagai pembanding, sebagai nilai jual kita, maka akan lebih bagus kita dalam mencapai kesuksesan baik diri kita maupun lembaga kita. Nah, banyak sekali soal seperti ini, teman-teman. Maka utamakan jawabannya yang berkaitan dengan inovasi. Kalau mau sukses, ya inovasi. Harus punya produk, harus punya, ya, inovasi. Tadi ada yang nanya, boleh aku buka sebentar. C dan D sama inovasi ya, Kak. D itu menciptakan hal baru dengan setiap orang dengan kerja kita. Menciptakan hal baru dengan setiap orang dengan kerja kita. Mengembangkan hal baru, menciptakan hal baru. Oh iya ya, yang D ini menciptakan hal baru dengan setiap orang di lingkungan kerja. Oke, yang D juga menciptakan hal baru ya. Kita lihat opsi jawabannya lagi. C, B, D malah nih dari opsi jawaban. C, B, D. C, menciptakan hal baru dengan setiap orang di lingkungan kerja. Hal barunya apa nih? Nah, hal baru yang menjadi unsur penyukses kita di lingkungan kerja biasanya berkaitan dengan inovasi kerja, teman-teman ya. Inovasi kerja kita, produk yang dihasilkan dari kerja kita. Itu inovasi kerja. Misalnya dalam birokrasi dan pelayanan nih, kita bikin produk apa, kita bikin karya apa, sehingga karya itu menyederhanakan cara kerja kita, membuat lebih simpel, lebih mudah dikerjakan, jadi efektif, efisien, arahnya ke situ. Itu ya. Kalau yang D ini agak kurang jelas sih sebenarnya teksnya ya. Pada prinsipnya sih, hal baru yang dimaksud inovasi adalah yang memudahkan pekerjaan kita. Gitu. Terobosan barunya apa? Kayaknya kalau yang D ini hubungan kita dengan teman kita, rekan sejawat kita gitu ya, jejaring kerja sih kalau yang D ini. Jadi bukan yang D. Lanjut, nomor 19, menurut saya bekerja merupakan upaya untuk meraih kesuksesan, maka upaya saya adalah, nah kalau seperti ini kan nggak ada inovasi nih. Nah, cari yang paling keren.
Kalau ada inovasi, pilihlah inovasi. Kalau nggak ada inovasi, cari yang paling kerennya apa. Ya ini kakak nggak usah bahas ya. Lanjut saja. Nomor 20, hampir semua pegawai di instansi saya menerima suap tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Padahal itu tidaklah diperbolehkan. Maka A ikut menerima suap karena bagaimanapun juga pegawai lain juga melakukannya. B melakukannya apabila membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga. C melakukannya terkadang saja. D berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E tidak ingin melakukannya sama sekali. Ya, yang ini kakak juga nggak akan bahas ya. Ini mutlak jawabannya E. Ini namanya gratifikasi, teman-teman ya. Beda dengan korupsi. Suap itu gratifikasi. Menerima amplop. Lanjut nomor 21. Seorang oknum staf HRD perusahaan menawarkan bantuan kepada saya untuk bisa diterima menjadi karyawan di tempat tersebut dengan cara memberikan dana dengan jumlah tertentu. Sikap saya adalah A. Menerima tawaran-tawaran tersebut sebab persaingan memang sangat ketat. B. Mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya. C. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu. D. Menolaknya karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap, agar rezeki saya sebagai karyawan nanti tetap halal. Meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Jawaban teman-teman adalah yang D. Lanjut ya. Dua-dua. Bagi saya bekerja adalah, nah, ini filosofi bekerja, teman-teman. Silakan dijawab. Oke, bekerja untuk ibadah. Bekerja itu ibadah, teman-teman ya. Jawaban tepatnya adalah ibadah. Lanjut, nomor 23. Oke, yang 23 jawabannya. Oke, D ya, aman ya. Kakak lanjut, teman-teman. Tidak dibahas. Harus ditolak dengan mantap ini. 24. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka Anda dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun, mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang, tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. Hal semacam ini memang sudah tradisi yang menjadi tidak baik di Indonesia. Mengingatkan dan melaporkan. Lanjut. 25. Menurut saya, para pemimpin besar dunia itu, A. Mereka memang sudah ditakdirkan menjadi pemimpin besar. B. Mereka berusaha keras dalam hidupnya untuk sukses. C. Mereka mendapatkan kesempatan dan fasilitas sehingga bisa sukses. D. Mereka adalah pribadi yang langka. Mereka sangat beruntung bisa sukses dan menjadi pemimpin besar. Oke, ini kerja keras ya. Yang yang jawab yang jawab C ini lagi nyinggung nih, privilege gitu ya. Pribadi yang langka. Enggak sih, saya kira tergantung usahanya sih. Teman-teman gitu ya, ini bercanda aja nih teman-teman. Nomor 26. Pada waktu bangun tidur, saya sering merasa A. Tugas-tugas yang begitu banyak telah menanti saya. B. Bersemangat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. C. Pusing-pusing memikirkan kantor. D. Khawatir. Berharap semoga ini baik saja. B. Oke, lanjut. 27.
Setelah mengerjakan pekerjaan selesai lebih awal, maka saya, mumpung masih di kantor dengan fasilitas internet, pergunakan untuk mengakses situs jaringan sosial media. Setelah lelah bekerja hari ini, saya rasakan ada salahnya tidak. Saya rasa tak ada salahnya mengobrol dengan rekan-rekan untuk sekedar mengisi waktu. C. Saya lebih suka membaca tabloid. D. Saya pergunakan kerja untuk chatting dengan kawan lama. Saya pergunakan untuk baca buku-buku pengembangan diri. Jelas jawabannya ya. Dibaca buku pengembangan diri untuk peningkatan kompetensi atau kemampuan. Lanjut. Atasan menyuruh saya untuk mengikuti acara seminar leadership di luar kota. Padahal saat itu saya sedang menyelesaikan tugas penelitian dari kampus saya. Saya akan, silakan teman-teman. Ini jelas ya. Untuk 28 jawabannya C. Aku nggak bahas. Lanjut 29. Karena ruang kantor sempit untuk maka penambahan sekat karyawan baru terpaksa mempersempit seluruh sekat. Oke, lanjut aja teman-teman. Ini kurang kurang jelas ya. 30. Lingkungan tempat Anda tinggal baru lebih padat penduduk dibandingkan dengan tempat tinggal Anda yang lama. Anda kurang suka keramaian. Maka Anda akan pindah rumah meski tidak lebih luas. B. Menutup diri. C. Mencoba mengakrabkan diri dengan masyarakat sekitar. D. Menyibukkan diri di luar rumah. Tetap bersikap ramah dan sopan. Oke, ini mirip-mirip nih. C dan E, hati-hati. Kita lihat kunci jawabannya. 30. Jawabannya adalah CEDBA. CEDBA. C, E dulu ya. Mencoba mengerahkan diri dulu nih. Kan baru pindah ke tempat yang baru, teman-teman. Coba dulu akrabin gitu ya. Kalau tetap bersikap ramah, tuh berikutnya. Nomor 31, ketika di kantor, saya tiba-tiba ingin memprint 3 lembar data-data pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. A, maka saya langsung saja memprint di kantor. B, saya memprint di kantor namun dengan memakai kertas saya sendiri. C, saya memprint di kantor namun menunggu setelah jam kerja selesai. D, saya memprint di rumah saja memakai printer sendiri. Saya memprint di kantor pada saat printer tidak dipakai. D, ini mirip banget. D jawabannya ya teman-teman ya. Ini mirip banget dengan soal TWK, integritas dengan unsurnya namanya disiplin. Disiplin itu termasuk disiplin menggunakan sarpras atau sarana prasarana di tempat kerja kita. Ya, sarpras yang diberikan, mobil dinas, bahkan pulsa yang harus digunakan untuk dinas nggak boleh kita buka untuk pakai untuk buka sosmed misalnya, itu nggak boleh. Itu unsur disiplin di TWK ya, TWK integritas. Jadi ini masalah kedisiplinan penggunaan sarpras ya. Di TKP juga ada. Nomor 32. Dibandingkan dengan rekan-rekan kerja saya yang lain, gaya kemarahan saya adalah saya sering marah seperti lazimnya rekan lain. Kemarahan saya lebih dahsyat dari rekan lain. Saya tidak pernah marah. Saya marah jika memang diperlukan untuk perbaikan kondisi yang lebih baik. Saya cenderung lebih pemarah dari rekan lain. Jawabannya gampang, teman-teman. Gampang ya, lanjut ya. 33, dalam mencapai karir, impian, dan memiliki banyak pesaing, saya yakin akan mengalahkan saingan saya, hanya akan berjuang jika ada peluang untuk berhasil, berusaha mengalahkan pesaing saya dengan mencari kelemahan mereka, takut akan kekalahan, berusaha memberikan yang terbaik dari diri saya apapun hasilnya nanti. Jawabannya yang 33, jawabannya yang E, A, C. E, A, dan C.
Lanjut, 34. Ketika muncul suatu masalah dalam rumah tangga, yang saya lakukan adalah A. Bertanggung jawab, B. Berusaha mencari kambing hitam, C. Tidak mau terlibat, D. Berusaha mencari sumber masalah dan pemecahannya. Nah, ini jelas ya D ya. Lanjut 35. Bulan depan ada kesempatan untuk ikut kompetisi dalam bidang yang saya senangi. Maka saya A. Tidak ikut kompetisi, B. Mempersiapkan diri guna menangkan persaingan, C. Ikut jika ada kemungkinan saya menang, D. Tidak ikut saja daripada kalah, saya ikut karena saya memenangkan persaingan. 35. Jawabannya yang B. Ya, 36. Ketika gagal mencapai sesuatu yang diinginkan, saya A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya tersebut. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi kekurangan dan memperbaiki penyebab kegagalan. E. Meminta bantuan kepada orang terdekat. Jawabannya yang D. Yang paling bagus poinnya yang D. 37. Instansi kantor Anda mengadakan training yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kemampuan Anda. Namun training tersebut diadakan pada hari Sabtu, bukan pada hari Sabtu dan Minggu. A. Lebih baik saya mengikuti training yang diadakan bukan pada hari libur. B. Hari libur Sabtu dan Minggu adalah hak pegawai untuk libur dan urusan pekerjaan yang berhubungan dengannya. C. Saya bersedia mengorbankan 2 hari libur tersebut untuk mengikuti training. C. Saya bersedia mengikuti training namun hanya hari Sabtu saja. E. Saya menyarankan pegawai lain yang masih lajang saja untuk ikut training. Kemudian nomor 38, organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan, kerugian, dan defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah jawaban dari soal nomor 38 adalah EAC. Aman ya? Pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk tahun anggaran depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon saya, A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut tidak diterima. B. Tidak berminat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan. C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. D. Mungkin berminat untuk mengajukan suatu ide kegiatan yang bergantung situasi dan kondisi. Ragu-ragu. Jawabannya A. Aman ya. Ada jawaban lain kah? Nomor 39, A, C, D. Oke, A, C, dan D. Sekarang nomor 40, terakhir teman-teman. Andi, teman karib Anda, melakukan kecurangan absensi, maka Anda A. Mentoleransi sebab baru kali ini Andi melakukannya. B. Rekan kerja yang lain juga melakukannya, jadi tidak mengapa. C. Mengingatkan dan menegur. D. Menegur dan melaporkan apa adanya kepada atasan. E. Menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Jawabannya adalah yang CED. CED. Oke. Baik, teman-teman, itulah tadi materi TWK beserta pembahasan soal-soalnya. Kakak berharap mudah-mudahan, tentu saja mendoakan juga teman-teman bisa lolos dalam seleksi CSN tahun ini, baik CPNS maupun CPPK. Kita akhiri, teman-teman. Terima kasih atas kerjasamanya dan kesediaannya untuk menjawab tadi ya di kolom komentar. Kakak akhiri dengan bersama-sama kita membaca hamdalah ya dan ucapan syukur kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali teman-teman. Selamat malam, salam sejahtera. Izin kakak tutup ya Zoom-nya ya.